Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan untuk ini bukan sesi 2 berarti, lanjutan sesi 1. Setelah kita mempelajari bagaimana agar kita sadar akhirat, sehingga dalam setiap sikap yang kita lakukan selalu diwarnai dengan keyakinan bahwa saya akan dihisab. Berikutnya, kita akan mencoba untuk belajar seperti apa caranya agar kita bisa membangun keyakinan bahwa pelanggaran di sini akan ada konsekuensi berat. Saya ajak Anda untuk berpikir tentang ini. Berakat dengan Allah. Maka jangan berkhianat. Silakan dibuka di halaman 43. Kenapa kita sebut berakad dengan Allah? Karena Allah perintahkan agar hamba ketika sudah sepakat dalam akad, maka harus memenuhi hal itu. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Allah perintahkan kita untuk memenuhi akad. Memenuhi akad artinya memenuhi kesepakatan yang kita tanda tangani saat Anda disodorkan dengan aneka klausul perjanjian ketika Anda diterima sebagai karyawan, atau ketika Anda melakukan transaksi muamalah. Apa sih yang dimaksud dengan al-uqud? Al-uqud, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Aufu bil uqud. Kata beliau, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid. Ibnu Abbas, Mujahid dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan, yakni bil uqud al-uhud. Yang dimaksud dengan uqud adalah al-uhud, kesepakatan. Karena hakikat dari akad itu adalah kumpulan kesepakatan. Ada aneka kesepakatan, kemudian Anda, saya setuju, tanda tangan, berarti Anda sudah berakad. Maka yang dimaksud dengan aufu bil uqud, penuhilah setiap akad, maknanya adalah penuhilah setiap kesepakatan. Wahaka Ibnu Jarir al-ijma' ala dzalik, dan Ibnu Jarir menyebutkan ulama sepakat akan makna ini. Memenuhi akad berarti menjalankan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi akad berarti menjalankan perintah Allah. Maka saat Anda menjalankan perjanjian sesuai dengan apa yang Anda tanda tangani, yakini bahwa Anda sedang melaksanakan perintah Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 1. Demikianlah seorang mukmin. Aktivitas yang dia lakukan bisa bernilai pahala. Jika diiringi dengan niat dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Maka saat Anda datang tepat waktu, pulang sesuai dengan waktu, kemudian Anda tidak melakukan pelanggaran di dunia kerja, dengan semangat, saya mau menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang saya tanda tangani, saya komitmen dengan perjanjian akad itu, Anda ingat ayat ini. Kenapa kok Anda melakukan itu? Karena Allah yang perintah. Maka inilah praktek yang bernilai ibadah. Walaupun dia kerja, tapi dia dapat pahala. Karena menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga saat Anda mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita mendatangani akad, di dalamnya ada banyak klausul dan kesepakatan. Selama klausul akad itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Wajib untuk dilaksanakan. Karena tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat boleh nggak? Nggak boleh. Sehingga kalau di situ ada klausul, setiap karyawan dilarang berhijab, misalnya. Boleh ditaati nggak? Hah? Boleh, karena yang berhijab karyawati. Terus Anda tanda tangan. Saya kan karyawan, Pak, bukan karyawati. Baik.
Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika Anda menandatangani akad itu, hakikatnya Anda sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Kamu kan kemarin sudah sepakat dengan ini, kenapa kau langgar? Berarti hakikatnya dia melanggar perintah Al-Maidah ayat 1. Rabbmu memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tapi kau melanggar. Maka dia melanggar Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya, menjalankan amanah itu ibadah. Hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini hakikat ibadah. Maka ada perintah atau ada penjelasan dalam Al-Quran. Tujuan kita diciptakan. Coba saya tanya ya. Yang pojok. Paling pojok di sana ada nggak? Ya, baik. Apa tujuan Anda diciptakan? Untuk beribadah, Pak. Untuk beribadah kepada Allah. Baik, Ya. apa dalilnya? Googling dulu boleh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai kita nggak ngerti ya. Ya. Kita yang sudah dewasa ditanya, kamu itu diciptakan tujuannya untuk apa sih? Ya untuk hidup. Kalau kita diciptakan tujuannya hanya untuk hidup, nggak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Binatang diciptakan untuk hidup. Tapi kita punya kondisi yang berbeda. Yang diberi akal ada tujuan lebih dari sebatas untuk hidup. Apa itu? Untuk beribadah. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sembahlah Rabb kalian. Ibadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Sudah? Lalu apa hakikat beribadah kepada Allah? Ada sebuah tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Illa li'amurahum wa anhahum. Mereka diciptakan untuk beribadah, maksudnya adalah mereka diciptakan untuk menerima perintah dan larangan. Untuk menerima perintah dan larangan. Sehingga Allah Ta'ala sebagai sang pencipta, Allah menciptakan makhluknya diberi akal, lalu dengan akal itu dia bisa menyadari mana yang benar, mana yang salah, dia bisa mengenali. Maka di situ Allah kasih perintah dan Allah kasih larangan. Sehingga mereka diberi perintah atau diperintahkan untuk ibadah dalam rangka menjalankan perintah dan larangan. Maka hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah. Amanah dari siapa? Perusahaan. Maka manusia semakin banyak jabatannya, amanahnya semakin besar. Sehingga Nabi SAW melarang orang yang terlalu bernafsu dengan jabatan. Jangan bernafsu dengan jabatan. Terutama jabatan yang sifatnya di lingkup negara. Karena itu berarti minta amanah. Padahal belum tentu dia orang yang amanah. Semakin tinggi karirnya, tanggung jawabnya semakin besar. Berarti amanahnya semakin banyak. Dan Allah perintahkan kita untuk menjalankan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan di ayat yang lain Allah memberikan pujian bagi orang yang beriman yang punya sifat amanah. Orang mukmin itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ini sifat siapa? Mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan beberapa ayat setelahnya salah satunya ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka adalah orang yang selalu menjaga amanah dan janji yang pernah mereka sepakati. Maka mukmin yang ideal dia amanah. Dia menjalankan sesuai dengan konsekuensi janjinya. Baik. Disinilah ada peluang pahala yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin. Ketika dia jalankan amanah itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka dia dapat pahala menjalankan perintah Allah, itu ibadah.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini Pak, yang non-muslim gak dapat. Yang non-muslim gak dapat. Ada gak non-muslim yang lebih disiplin daripada muslim? Ya? Banyak. Orang Jepang yang sudah terbiasa dengan budaya disiplin Pak. Kerja masuk jam berapa? Jam 7. Setengah 7 sudah berada di depan kantor. Saya pernah dapat cerita dari salah satu kawan yang kerja di sana. Kalau ada karyawan masuk jam 7, kok tepat datang jam 7, itu dinilai karyawan yang buruk. Padahal tepat itu, jam 7 datang tepat, dinilai karyawan yang buruk. Harusnya gimana? Minimal 15 menit saya sudah ada di tempat. Sehingga dia sudah siaga, jangan sampai saat pas jamnya saya belum absen, saya belum presensi. Itu ada di sana ya. Dan orang sana udah biasa. Terus saya sempat tanya, kalau musim salju, musim dingin itu gimana? Gak ada toleransi. Nah terus gimana? Ya kamu harus tahu sendiri. Ini lagi musim seperti ini, berarti persiapan kamu harus lebih awal. Sehingga sampai ada kendala salju, yang itu mungkin lebih berat daripada hujan. Ya. Karena kan kalau licin bisa bahaya. Itu lebih berat daripada hujan. Kendaraan nggak bisa jalan, gara-gara salju. Sampai kemudian bagi mereka nggak ada toleransi. Kalau tahu seperti ini musimnya berarti persiapan kamu harus lebih awal. Nggak ada itu Pak di Indonesia Pak. Sehingga di tempat kita kok ada karyawan jam 7 masuk jam 7, Masya Allah karyawan berprestasi. Kira-kira orang Jepang, orang Korea yang seperti itu dikenal sangat disiplin, sangat amanah, dapat pahala nggak? Ya? Kenapa nggak dapat? Mereka nggak punya niat ibadah. Sehingga mereka menjalankan itu nggak ada kok kepikiran. Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Karena mereka tidak kepikiran untuk sampai ke sana. Nggak kenal Tuhan. Itulah bahayanya orang yang tidak beragama. Manusia tidak kenal Tuhan atau tidak mau mentauhidkan Allah. Saat dia melakukan amal baik seperti kegiatan sosial, menderma, nyumbang dan seterusnya, nol, nggak ada nilai pahalanya. Sangat disayangkan ya. Ibarat orang yang mengerjakan tugas kampus sampai selesai, sayangnya dia belum terdaftar. Bisa lulus nggak? Gimana bisa diwisuda lulus? Wong kamu belum terdaftar sebagai mahasiswa. Walaupun dia rajin. Sehingga seperti itulah seorang muslim, amalan yang dia lakukan bisa bernilai ibadah sepanjang di situ masuk pada kategori menjalankan perintah Allah. Baik. Orang mukmin yang bekerja untuk menjalankan amanah bisa bernilai ibadah. Namun sekali lagi harus diiringi dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Baik. Karena itu bagi mukmin bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun juga menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah. Di samping itu Allah juga melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu kalau ini pengkhianatan. Sehingga menjalankan tugas tidak sesuai dengan perintahnya, tidak sesuai dengan SOP-nya, dan dia tahu ini menyalahi, berarti dia tidak amanah, melanggar ayat ini. Tidak menunaikan amanah dengan yang sebenarnya termasuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, subhanallah. Jadi inilah pesan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Nabi kita SAW. Kamu kalau berinteraksi dengan orang lain, jalankan amanah itu. Amanah terbesar bagi kita apa Pak? Amanah.
Amanah yang terbesar apa? Amanah terbesar dan tertinggi adalah mentauhidkan Allah, menjadi hamba yang bertauhid. Kita diberi amanah untuk hanya beribadah kepada Allah. Maka pelanggaran ini berarti pelanggaran amanah yang terbesar. Oleh karena itu, perbuatan syirik sama dengan khianat. Maka musyrikin pengkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menyebut orang yang berbuat syirik, mereka telah mengkhianati perjanjian yang terbesar. Coba kita lihat ini. Di surat Al-Waqiah ayat 46, Allah menceritakan tentang ashabus shimal, golongan kiri yang menghuni neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri. Kayak apa sih golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim. Mereka disiksa dalam panasnya neraka dan aneka racun neraka. Wa dhillim min yahmum, dan naungan neraka yang tidak bisa melindungi. La baridin wala karim, tidak bisa merasakan udara dingin maupun yang nyaman. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu sebelum ini, waktu di dunia, mereka telah bermegah-megahan. Lalu Allah katakan ini, satu kalimat ini, Anda ingat ya? Wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim. Dan mereka bertahan dalam al-hinthul azim, melanggar perjanjian yang besar, mengkhianati perjanjian yang besar. Itulah syirik. Sehingga ashabus shimal, golongan kiri yang kafir ini, disebut oleh Allah telah mengkhianati perjanjian yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan itu, dan Allah kasih hukuman yang sangat menakutkan di yaumil qiyamah. Sehingga amanah yang terbesar adalah amanah untuk menjaga tauhid. Karena Allah tidak ridha untuk disekutukan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Baik. Amanah berikutnya. Amanah apa? Amanah terhadap, kalau amanah yang terbesar ini amanah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Ini antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada? Kemudian ada bentuk amanah antara hamba atau dengan sesama hamba, antara sesama hamba. Ini bentuknya beragam. Ada amanah berupa taat kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah kasih amanah. Allah berpesan, kami berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bakti kepada orang tua. Kemudian ada juga yang bentuknya pernikahan, yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kuat. Wa qad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Sehingga pernikahan, walaupun hanya dengan sebatas, berapa lama sih akad nikah itu Pak? Paling cuman gak sampai 10 menit. Aku nikahkan kamu dengan mahar sekian, baik aku terima, sah. Sekarang kirinya sah. Dah sah ya. Itu berapa menit? 10 menit.
Antum mungkin 5 atau 6 menit. Selesai. Waktu yang sangat singkat. Mengubah yang awalnya haram jadi halal. Tapi itu perjanjian yang sangat kuat. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diberlakukan sembarangan. Karena Allah sebut sebagai mitsaqun ghalidh. Di pundak sang suami ada amanah. Sebagaimana istri juga punya amanah. Dengan hanya akad nikah seperti itu. Maka ini termasuk di antara bentuk amanah. Karena disebut oleh Allah sebagai mitsaq. Mitsaq apa? Ghalidh. Mitsaqun ghalidh. Perjanjian yang kuat. Kemudian ada amanah terhadap orang lain. Di mana kita diberi amanah untuk tidak merugikan orang lain. Sehingga jangan mendolimi orang lain, itu bagian dari bentuk amanah. Nah, seorang hamba, dia menjalankan keseimbangan ini. Saya amanah, menjalankan amanah terbesar, yaitu menunaikan kewajiban saya kepada Allah, dan menjalankan amanah kepada sama hamba, kepada orang tua, kepada keluarga, demikian pula amanah kepada orang lain. Termasuk diantaranya kepada anak. Kita mendapatkan amanah untuk menjaga anak itu dan mendidik mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik. Menjalankan amanah semacam ini bernilai pahala jika diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Nah, oleh karena itu jamaah, hal ini bisa bernilai ibadah jika orangnya menyadari kalau ini adalah perintah Allah. Selanjutnya, ibadah, saya kasih tambahan penjelasannya. Kegiatan manusia. Kegiatan manusia secara umum ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Apa saja itu, Pak? 1, wajib. 2, sunnah. 3, mubah. 4, makruh. Anda nggak perlu catat, nggak apa-apa ya. Insya Allah hafal. 1 lagi, haram. Baik. Yang disebut dengan ibadah hanya ada 4 kemungkinan. Menjalankan yang wajib atau yang sunnah. Meninggalkan yang makruh atau yang haram. Inilah ibadah. Ya? Sementara yang mubah itu sifatnya pilihan. Sehingga tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Ada nggak ibadah yang hukumnya mubah? Nggak ada. Maka melakukan kegiatan mubah pada asalnya itu bukan ibadah. Siapa yang beribadah dengan yang mubah, ya ibadah tanpa panduan. Ibadah yang tidak sejalan dengan sunnah. Ibadah itu cuma ada 4 kemungkinan. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Kalau yang mubah nggak ada. Ibadah mubah nggak ada. Sehingga kalau Anda misalnya pakai peci hitam seperti ini. Saya kalau pakai peci hitam seperti ini, saya merasa dosa-dosa saya rontok semuanya. Masya Allah. Itu berarti dia beribadah dengan apa? Dengan peci hitam. Ini ibadah yang mubah. Ibadah dengan sesuatu yang mubah. Benar nggak kayak gini? Nggak benar. Karena Nabi SAW nggak pernah ngajarin kayak gitu. Kecuali pada satu keadaan. Sehingga Anda tulis di sini. Tidak ada ibadah dalam bentuk mengamalkan yang
mubah kecuali begini ya. Satu, menggunakan yang mubah sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Menggunakan yang mubah sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Tidur itu mubah atau bukan? Mubah. Berarti beribadah dengan tidur boleh nggak? Aku tak turu sik, arep golek ganjaran. Kok enak? Turu kok golek ganjaran. Ada nggak tidur yang niatnya ibadah? Nggak berlaku. Karena tidur bukan ibadah. Tapi bisa nggak orang tidur, namun tujuannya untuk mendukung ibadah? Bisa. Saya tak istirahat dulu, karena setelah ini saya mau kajian. Biar nanti nggak ngantuk pas kajian. Baik, silahkan Anda tidur dulu. Terus dia tidur, sampai selesai kajian. Tayyib. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku memohon pahala kepada Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mohon kepada Allah pahala dengan tahajud yang aku kerjakan. Maka Mu'adz tidur dengan niat nanti kalau bangun bisa tahajud. Itu ketika beliau tidur sambil diiringi dengan niat mendapatkan pahala. Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Itu contohnya ya. Makan itu pada asalnya ibadah atau bukan? Bukan, hal yang mubah. Tapi kalau orang makan dengan niat, saya mau makan. Kenapa? Karena ini mau subuh, saya mau puasa. Makan apa jadinya? Sahur. Itu semangat ibadahnya kuat. Itu. Makan yang kayak ginilah yang ada nilai pahalanya. Anda makan biar kuat ibadah. Anda mengkonsumsi sesuatu biar kuat untuk menjalankan ketaatan. Ini mubah tapi tujuannya untuk mendukung ibadah. Nilainya apa? Ibadah. Satu ini ya. Yang kedua, menjalankan hal yang mubah, menjalankan hal mubah sebagai konsekuensi. Saya tulis sebagai konsekuensi perintah Allah. Menjalankan hal mubah sebagai konsekuensi dari perintah Allah. Allah memerintahkan A. Nah, saya menjalankan yang mubah ini konsekuensi dari perintah A tadi. Maka menjalankan hal yang mubah ini bisa bernilai ibadah. Contoh ya. Contoh. Baik. Pada asalnya bekerja. Bekerja itu apa? Mubah. Tapi bekerja di sini ada nggak Pak yang kira-kira bisa bernilai ibadah? Ada. Saya sudah menikah dan saya punya anak, saya punya istri, mereka harus saya nafkahi. Kalau saya diam saja, nggak kerja, saya melanggar kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk menafkahi keluarga. Maka saya harus bekerja. Sehingga saat dia bekerja dengan niat untuk memberikan kecukupan nafkah bagi keluarganya, bernilai ibadah. Dipahami ya? Sehingga bekerja sendiri pada asalnya apa? Mubah. Tapi kegiatan itu dia jalankan sebagai konsekuensi dari perintah Allah. Bernilai ibadah. Jika diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Ini bekerja secara umum ya. Sekarang jadi karyawan. Saat Anda jadi karyawan, Anda menyepakati klausul sebagai karyawan. Tanda tangan. Dan di situ ada banyak akad. Atau klausul-klausul akad. Maka berarti Anda dapat apa? Amanah.
untuk menjalankan itu. Lalu Anda kerja dengan disiplin, sesuai dengan amanah yang berlaku. Di saat itulah, maka yang Anda lakukan, hakikatnya sedang menjalankan konsekuensi dari perintah Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Maka saya ajak Anda untuk membaca satu hadis ini. Ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini adalah pujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada karyawan. Sebentar ya. Hadisnya saya agak lupa posisinya. Halaman berapa, Pak? Di halaman 33. Halaman 33. Ada yang bawa mikrofon? Yang bawa mikrofon di mana? Moderator, Masya Allah. Baik, moderator duluan. Coba baca hadis berikut. Dari Ka'ab bin Ujrah. Satu hadis ini terus kita break untuk sholat asar ya. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Nabi dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, lalu para sahabat berkomentar, andai usahanya itu untuk jihad di jalan Allah, tentu pahalanya luar biasa. Kemudian Nabi berkomentar, in kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaykhaini kabiraini fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilis syaitani. Jika dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia berada di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk riya dan menyombongkan diri, maka dia berada di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 1428. Masya Allah. Baik. Ada enggak yang punya anak masih kecil? Banyak ya. Di sini bapak-bapak muda insya Allah. Yang kedua, yang punya orang tua yang sudah enggak kerja. Yang disebut Nabi SAW dengan syaikhaini kabirain. Abawaini syaikhaini kabirain. Kenapa kok disebut orang tua yang sudah tua? Ada orang tua yang masih produktif. Tapi ada orang tua yang sudah lanjut usia, sudah enggak bisa kerja. Sehingga nafkahnya kemudian ditanggung oleh anaknya. Ada yang sudah punya istri? Ada. Ada yang sudah punya keluarga, punya anak, punya orang tua, dan dia juga harus mencukupi kebutuhan dirinya. Mungkin 4 ini Anda dapatkan. Saat Anda bekerja, 1 orang untuk mencukupi kebutuhan Bapak Ibu, kemudian anak berapa? 5. Anak 5. Baik, coba dihitung ya. Anak 9. 9 tapi sudah banyak yang mentas ya. Anak 5. Ya. Kemudian kedua orang tua 7. Digenepin 10, istri 3. Ya, biar genep 10 ya. Baik, istri 1. Total berapa? 8 orang dan dirinya sendiri 9 orang. 1 orang dimakan 9 orang. Hasil dari 1 orang dimakan 9 orang. Ini orang yang bekerja sendirian di tengah keluarganya. Sementara istrinya enggak kerja. Orang tuanya sudah tidak produktif. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Mereka semuanya butuh untuk dicukupi.
saat Anda bekerja, kemudian dengan niat, saya punya banyak tanggungan dan mereka butuh untuk itu, insya Allah bernilai fisabilillah. Kalau bekerjanya sendiri mubah, tapi menjalankan konsekuensi perintah Allah mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, fisabilillah. Nah yang kayak gini nggak bisa Pak, kok kemudian nggak punya niat. Makanya bedanya antara yang berilmu dan yang tidak berilmu, yang punya ilmu, amalan yang mubah bisa bernilai ibadah. Yang tidak berilmu, ibadah jadi mubah. Yang seharusnya dia punya peluang ibadah, tapi bisa bernilai mubah. Makanya keutamaan orang yang berilmu, Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan, al-alim yaj'alu 'adatan ibadatan, wal jahil yaj'alu 'adatan, wal jahil yaj'alu ibadatan 'adatan. Orang yang berilmu menjadikan hal yang mubah jadi ibadah. Yang jahil, hal yang seharusnya bisa bernilai ibadah, hanya berwujud hal yang mubah. Baik, ini keutamaan bagi mereka yang punya ilmu, sehingga dia bisa menghadirkan niat dalam hatinya. Kuncinya apa tadi? Niat. Miliki niat untuk menjalankan konsekuensi dari perintah Allah. Insya Allah dengan demikian, maka Anda akan punya nilai tambahan pahala. Wallahu ta'ala alam. 2 menit lagi ya, masuk sesi tanya jawab. Nah, ini ada satu pesan. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih, daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Anda lebih milih yang mana? Baik. Hah? Tangan bersih, hasilnya bersih. Insya Allah. Dan tiap hari kan tangannya bersih kan? Yang dipegang apa? Hah? Oli, besi, terus apa lagi? Dan kanan kirinya. Itu najis enggak? Enggak, bersih. Baik, Anda megang mesin dan seterusnya, itu tidak najis. Insya Allah, walaupun mungkin Anda belepotan dengan oli, belepotan dengan kotoran, debu dan seterusnya, tapi dari itu Anda mendapatkan harta yang halal, walaupun tangannya kotor, insya Allah lebih baik daripada mereka yang berangkat rapi, pulang rapi, tapi hasilnya haram. Baik, maka di sini tidak perlu bercita-cita jadi pejabat. Ada yang punya cita-cita jadi pejabat? Hah? Coba angkat tangan. Ada? Yang mau jadi gubernur Konoha? Atau presiden Wakanda? Yang mungkin dia bergesekan dengan aneka yang haram. Dan cerita seperti itu banyak sekali. Sudahlah, cukupkan diri dengan yang halal. Dikumpulin dalam jumlah banyak, belum tentu Anda bisa menikmatinya. Sedikit tapi berkah, cukup untuk seluruhnya. Lebih baik daripada banyak yang hanya bisa ditumpuk. Wallahu a'lam. Demikian, sekarang sudah jam 3:30 ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Berapa menit? 26 menit, Masya Allah. Beliau ngitungnya pas ya. Insyaallah. Amanah itu ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Baik, kepada teman-teman sekalian, sesi tanya jawab, kesempatan untuk bertanya pada teman-teman yang mau bertanya, silakan diacungkan tangannya, Pak. Diangkat tangan. Masya Allah, langsung rame. Yang bertanya dapat hadiah. Ada berapa mikrofon? 1. Coba ke sini Pak. Mana lagi mikrofon? 1.
Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau di perusahaan itu kan ada jenjang karir, Pak. Manakala seorang ada kesempatan naik karir itu apa termasuk mengambil amanah tadi Pak Ustadz? Mohon Mencari penjelasannya. jabatan. Ya, mencari jabatan. Maksudnya apakah sama ya? Artinya dengan mengejar jabatan tadi Pak Ustadz. Kira-kira naik jenjang karir itu konsekuensinya kayak gimana? Naik jenjang karir ya naik gaji, Kemudian tambah tanggung jawab. tambah tanggung jawab. Apakah boleh orang ngejar karir seperti itu sehingga dia ingin agar gajinya tambah meskipun nanti dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih berat? Taib. Memang ada dua hal yang perlu dibedakan ya, berkaitan dengan posisi orang yang bekerja. Jadi bekerja itu kan ada yang dia konteksnya punya wilayah. Punya wilayah. Ini kerja yang dia punya wewenang. Contohnya apa Pak? Pejabat. Baik yang kelas atas maupun yang berada di bawah-bawahnya. Semua aparatur negara itu dia kerja di bagian yang ada wilayah. Karena dia punya wewenang. Bagian inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW agar kita tidak memintanya. La tas'alul imarah fa innaha khasarah wa nadamah. Jangan meminta imarah kekuasaan karena ini akan menjadi sumber kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Sebab orang yang bisa menunaikan dengan maksimal jarang sekali. Hanya mereka yang mendapatkan taufik dari Allah, yang diberi hidayah oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Janji itu jarang. Beberapa pujian yang kita berikan. Siapa pemimpin yang ideal? Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya Khulafaur Rasyidin. Tapi kayak mereka nampaknya mustahil. Sehingga ketika orang berharap, saya pengen jadi A, jadi B, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati atau siapapun. Kemudian dia ditanya, kira-kira nanti kalau kamu jadi pemimpin, jadi bupati misalnya, atau jadi camat lah, yang paling bawah masuk aparatur negara siapa? Enggak masuk itu. Lurah ASN kan? ASN ya. Anggaplah dia aparatur negara yang paling bawah, jadi lurah. Bisa enggak Pak kamu jadi lurah seperti Umar bin Abdul Aziz? Oh Masya Allah. Kayaknya enggak nyampe cita-cita itu. Terlalu tinggi. Apalagi jadi seperti Khulafaur Rasyidin. Terlalu tinggi. Maka di bagian ini, kalaupun Anda misalnya merasa mampu dan seterusnya, tapi lihat, gesekannya sangat berbahaya. Sehingga minta di sini berbahaya. Ya? Dan ada yang bekerja yang dia tidak punya wilayah. Tidak punya wilayah. Maka dia tidak punya wewenang terhadap daerah tertentu. Tanpa wewenang. Maksudnya wewenang di negara. Walaupun dia bos, tapi dia tetap rakyat. Walaupun dia direktur, tapi dia adalah rakyat. Cuman dia karyawan. Yang dia dipercaya untuk menjalankan tugas tertentu. Insya Allah untuk bagian ini, lebih kepada seperti orang yang nyari keuntungan usaha. Boleh nggak Pak, saya kembangkan bisnis saya, biar keuntungannya makin besar. Ya silahkan. Misalnya ya, Anda punya satu toko, terus maju, kemudian Anda ingin mengembangkan toko yang lain, buka cabang. Boleh nggak? Boleh. Maka orang yang berkarir di dunia kerja, saya sekarang sudah berada di supervisor. Saya pengen naik jabatan. Atasnya supervisor itu apa? Manager. Saya pengen naik jabatan. Saya pengen ngejar manager. Berarti Anda seperti orang yang punya toko terus pengen buka cabang. Lebih kepada sifatnya bermuamalah dengan sama hamba dalam urusan ekonomi.
sekiranya Anda merasa yakin nanti bisa menjalankan tugas itu sehingga Anda berhak untuk dapat gaji, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Namun ingat ya, ini hanya di wilayah swasta. Ini di wilayah swasta. Kalau yang negara, yang dia punya wewenang, punya wilayah, maka pada asalnya seharusnya tidak dicari. Wallahu a'lam. Dan di buku fikih ASN ada penjelasan tentang itu berkaitan dengan larangan untuk minta jabatan. Nah, selanjutnya, baik, mikrofon ada di mana? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabatannya apa ini? Saya karyawan, Ustaz. Masya Allah. Baik, izin bertanya, Ustaz. Saya Wahyu. Yang pertama, dua boleh, Ustaz ya? Gimana? Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Dia nggak usah Pak Sari. Nanti saja. Sekarang jangan Yang nanti aja. pertama, Ustaz, terkait niat. Seperti yang disampaikan tadi, apakah niat ketika itu bekerja agar bisa beribadah itu harus dilakukan tiap hari gitu ya? Terus saya mau bekerja berarti saya tugasnya niat dulu biar bernilai ibadah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin agak sedikit di luar pekerjaan tadi ya, terkait dengan kalau di sini ada bekerja untuk status sosial. Ini saya maksudnya mungkin ketika saya mungkin pengurus lingkungan gitu ya, ya mungkin RT, mungkin yang lainnya. Di sana agar menjadi nilai ibadah, dasar apa yang harus atau saya yakini gitu. Kalau selama ini saya meyakini sesuai sabda Nabi gitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, apakah di luar itu ada yang bisa saya yakini kemudian nanti memantapkan, oh ketika saya menjadi RT, menjadi pengurus lingkungan itu yakin dan semakin maju jaya gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau pengurus RT di kawasan Egypt gitu ya, Masya Allah. Yang diurusi banyak sekali tuh. Gede-gede lagi ya. Baik. Coba kita kembali kepada masalah niat tadi ya. Kita telah sebutkan bahwa pembeda antara Anda sudah mengajukan penolakan. Kemudian ada syarat nggak misalnya? Anda mengajukan syarat. Tapi nanti kalau saya tidak maksimal bagaimana? Kalau kemudian Anda mengajukan syarat dan pihak atasan memberikan toleransi, oh nggak apa-apa, yang penting kamu belajar dulu sambil bekerja sehingga kerja ini untuk menuju ke titik yang lebih sempurna. Insya Allah tidak masalah. Nah, ketika realitanya ternyata Anda tidak bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan job desk yang ada. Dikasih tanggung jawab seperti ini, tapi saya banyak yang nggak mampu. Terus Anda minta izin kepada atasan. Ini beberapa catatan tentang kegagalan saya. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kalau atasan menerima, selesai urusan. Kan ini kan sifatnya interaksi antar sama manusia. Sehingga selama yang bersangkutan ridho dengan kekurangan Anda, selesai masalah. Beberapa kawan kami di ANB Channel, kita kasih amanah kepadanya jadi manajer produksi misalnya. Kamu sekarang jadi manajer produksi. Awalnya mungkin dia nggak mau. Wah, saya harus ngontrol banyak orang dan dia nggak mau. Ya tapi nggak ada pilihan yang lain. Nah, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan yang lebih senior di sini. Baik, bismillah. Lanjut dia ya. Ternyata kok ada kegagalan. Ya, kadang nggak maksimal dan seterusnya. Terus dia nyampaikan. Di sini saya salah, di sini keliru. Akhirnya kita diskusikan di situ. Dan terkadang ketika dia mengembalikan ya kita terima, kemudian diambil alih oleh yang lain. Sehingga yang di sini sifatnya muamalah antar sama hamba.
selama yang bersangkutan ridha, insya Allah tidak mempengaruhi kehalalan dan keberkahan gaji yang didapatkan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin dari teman-teman satu kali pertanyaan lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan terkait hisab, terkait buku catatan Pak Ustadz ya. Misalnya kita di masa kecil atau masa lampau itu melakukan kesalahan. Bagaimana supaya kita bisa nanti waktu dihisab itu catatan kesalahan tersebut bisa terhapus, hilang. Misalnya kamu dulu pernah melakukan kesalahan, tapi kamu sudah menghapusnya, jadi tidak usah dihitung lagi. Apakah ada amalan-amalan ibadah apa selain hanya istighfar atau mohon ampun? Mohon. Di waktu kecil usia berapa, Pak? Ya sudah lama. Kalau belum balik nggak dihitung. Tapi kalau sudah balik, nah baru dihitung. Berarti sudah balik saja. Pertanyaannya balik. sudah balik. Ya, supaya nanti maksudnya Baik. supaya kita waktu dihisab nanti itu bisa, oh kamu sudah melakukan perbaikan, kesalahanmu jadi hilang seperti itu. Masya Allah. Apakah ada ibadah apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita kasih rincian seperti ini ya. Kesalahan. Saya kasih kalimat yang lebih umum aja, kesalahan. Kesalahan itu belum tentu dosa, tapi kalau dosa sudah pasti kesalahan. Ada yang dilakukan oleh anak kecil, anak belum balik. Kesalahan yang dilakukan oleh anak belum balik, sepakat tidak dosa. Namun di sini ada rincian. Yang pertama, kesalahan yang berhubungan dengan pribadi. Hubungan dia dengan pribadi, antara dia dengan Allah, maka di sini tidak ada tanggung jawab apapun. Tidak ada tanggung jawab apapun. Misalnya, anak kecil belum balik. Di usia berapa anak belum balik sudah kenal syahwat? Kelas 5? Kelas 4? Sudah ya? Sudah. Sehingga dia di kelas 4 sudah kenal syahwat. Sudah? Lalu dia melakukan pelanggaran di usia kelas 4 itu berarti usia berapa? 9 tahun. Usia 10 tahun, enggak naik kelas berarti. Antara 9 dan 10. Laki-laki di usia 10 tahun dia belum balik. Dia melakukan pelanggaran, misalnya nonton video porno atau apa dan seterusnya. Baik, karena dia belum balik, dosa enggak? Dia belum balik, dosa enggak? Tidak dosa, dia tidak berdosa. Tidak ada tanggung jawab untuk minta maaf kepada siapapun dan hapus seketika. Karena dia belum balik. Rufi al-qalam. Pena catatan amal diangkat. An salas, dari 3 orang. Salah satunya wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak yang belum balik sampai dia balik. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh anak yang belum balik yang sifatnya merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Misalnya mecah kaca orang lain, ngerusak kendaraan orang lain dan seterusnya. Maka di situ ada 2 hak. Terkait hak agama tidak ada dosa. Hak agama di sana tidak ada dosa. Ini anak walaupun dia merugikan orang lain, nakal, kemudian dia ngerusak barang orang lain, dia tidak berdosa. Terkait hak agama. Namun terkait hak sesama manusia, maka wajib ganti rugi. Meskipun dia tidak berdosa, tapi karena ini merugikan orang lain, maka dia harus ganti rugi. Orang tuanya harus bayari. Apa yang dia rusak
ganti rugi, orang tuanya yang bayari. Insya Allah bisa dipahami? Baik, ini nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Jika itu berkaitan dengan hak agama, maka berdosa. Dan ini bisa hapus dengan taubat. Walaupun sudah dikerjakan di masa silam yang waktunya jauh dulu. Tapi selama dia bertaubat walaupun belakangan misalnya. Ini dosa pernah saya kerjakan di usia 17 tahun. Dan sekarang saya masih terngiang-ngiang dengan dosa itu. Terus dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku. Dulu di usia 17 tahun. Di usia 18 tahun. Waktu masih SMA saya pernah ini, pernah ini, pernah ini. Tapi sifatnya berkaitan dengan hak agama. Dia mohon ampun kepada Allah. Padahal ketika itu dia sudah di usia 70 tahun. Tapi dia ingat dosanya di usia 18 tahun. Ketika dia bertaubat, dosanya hapus. Berdasarkan sabda Nabi SAW, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti enggak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti enggak punya dosa. Ini kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan hak orang lain. Ketika kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia berdosa dan dia wajib ganti rugi. Sudah? Taubatnya adalah minta maaf. Taubatnya adalah minta maaf dan ganti rugi. Sehingga nggak bisa Pak, taubatnya mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah kamu nggak mau ganti rugi ya percuma saja. Mencahin kaca orang, ngerusak barang orang. Terus setelah itu dia bertobat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Nah kamu ganti rugi itu, wah gak mau saya kalau kayak gitu. Nah, percuma aja. Maka bahaya besar kalau ada orang yang melanggar hak orang lain, tapi dia gak tahu siapa yang dilanggar haknya ini. Masya Allah, itu rumit nanti hidupnya. Rumit penyelesaiannya. Contohnya gimana Pak? Naik angkot gak bayar. Oh Masya Allah. Dulu waktu SMA saya sering naik angkot nggak bayar. Ya? Iya mungkin lupa semua yang ini. Saya ingatkan ya. Saya ingatkan. Terus gimana Pak itu? Ya sudah Anda punya tanggung jawab untuk minta maaf dan kembalikan haknya. Berapa nilai bayar angkot? Dulu sih cuma 2.000, 1.000, 2.000. Pas STM ya, Masya Allah. Kadang datang ke kantin ya, makan gorengan 5 ngaku 1. Bapak tahu Darmaji Pak? Nggak tahu. Dahar 5 ngaku 1. Dia makan 5 lapornya 1. Sampai kemudian dia berusia misalnya 40 tahun, sekian puluh tahun. Dia baru menyadari. Terus gimana Pak? Coba kamu cari siapa pemilik angkotnya. Masya Allah Pak. Nomor angkotnya aja udah lupa. Terus itu pemiliknya siapa kita nggak tahu. Supirnya siapa nggak pernah kenalan. Dulu juga nggak pernah minta nomor HP. Udah. Sehingga orang ini tidak punya cara untuk menyelesaikan di dunia. Dia hilang solusi untuk minta maaf. Dan untuk bayar biaya angkot yang seharusnya menjadi kewajibannya. Terus gimana itu Pak? Sebagian ulama mengatakan siap-siap ditagih sama orang itu di akhirat. Nanti gimana?
Ya kamu punya pahala apa, pasti akan diminta oleh orangnya di akhirat. Kamu dulu pernah naik angkot sekian kali nggak bayar, ya dikalikan saja berapa kali dia naik angkot nggak bayar. Nanti akan ditagih. Siap-siap untuk ditagih di akhirat. Yang pernah di kantin, kemudian makan gorengan 3, lapor 2, ngambil 2 es, kemudian disimpan 1, kan? Dan seterusnya, yang semua itu adalah pelanggaran. Ketika di sekolah kan banyak ya, ngambil penghapus temennya, ya. Ngambil apa lagi? Pulpen milik temennya, bahkan masuk ke ruang guru, terus ngapain? Ngambil kopi punya gurunya. Dan dia nggak punya hak tentang itu. Maka nanti akan dituntut oleh orang yang dia dolimi. Tapi kalau dia bisa minta maaf, alhamdulillah, itu peluang besar untuk menghapus dosa. Segera minta maaf. Saya minta maaf. Hakmu mana tak kembalikan. Hakmu mana saya kembalikan. Demikianlah ketika orang bergesekan dengan hak orang lain. Kalau sudah balik. Begitu Pak ya. Jadi kalau dosanya sifatnya pribadi Pak, bisa hapus dengan tobat. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka ada tanggung jawab untuk minta maaf dan ganti rugi. Wallahu alam. Apa yang perlu dipersiapkan kalau mengalami seperti ini? Perbanyak amal soleh, semoga dengan pahala yang kamu punya, nanti kalau ditagih di akhirat, Anda bisa bayar. Itu kalau diterima amalnya ya. Masya Allah. Maka hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Karena konsekuensinya berat. Walhamdulillah. Cukup? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah nanti kita akan sambung ke sesi yang kedua malam ya. Malam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.